مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في الظلماء من إضامي فما لعينيك إن قلت تكفو فهمتا وما لقلبك إن قلت تستفيق يهيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم، وخصوصا إلى جميع مشايخنا وسادتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anggi hajat kula panjenengan sedaya, hajat dunya, hajat akhirat, mugi sedaya mawon dipun diijabahi kalian Allah. Kita dipun paringi kalian Allah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang saleh salehah, rezeki ingkang kathah barokah. Ugi akhir hayat kita dipun paringi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Sareng-sareng kita niatkan lenggah kita kangge niat ibadah, niat i'tikaf, niat mengikuti tindak lampai Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kaping kalih tak henti-hentinya tentunya kita berucap syukur, memuji kepada Allah karena Allah telah memudahkan hidup kita, memberikan petunjuk yang terang dan jelas, terutama karena Allah telah memberikan satu syariat yang akan menjadi penyemangat untuk menghidupkan kembali perasaan bahwa kita itu adalah hamba, dan sebagai seorang hamba kita harus ingat setiap hari kita harus membuktikan bahwa kita adalah hamba yang baik. Maka kemudian Allah berikan syariat yang kita peringati setiap tahun, namanya syariat untuk berkurban. Di dalam kurban kita semuanya sudah sama-sama tahu, sama-sama faham, ada kisah keluarga yang keren namanya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Beliau bersama istrinya, bersama anaknya Ismail niku melaksanakan satu perintah Allah yang ketika diperintah oleh Allah niku gak ada kakean takon. Diperintah kalian Gusti Allah niku langsung tandang.
gak ada engko aku ento opo ndak. Beliau mereka niki faham bahwa mereka itu hanyalah hamba yang setiap hari harus membuktikan kehambaannya, yaitu dengan cara nopo melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Enten perintah diengken nyembelih, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Ketika Nabi Ismail niku ditanya oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah ada pada umur as-sa'ya, yaitu pantas mampu untuk diajak bekerja, melakukan pekerjaan orang dewasa. Dipertegas lagi para mufassir, sebagian mereka menjawabnya bahwa umurnya Nabi Ismail ketika itu adalah umur 13 tahun. Nabi Ismail yang berumur 13 tahun dan mampu untuk membantu pekerjaannya Nabi Ibrahim ditanya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara, bahwa saya bermimpi disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu, apa pendapatmu? Nabi Ibrahim tanya ngoten. Lalu dijawab oleh Nabi Ismail, if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku adalah orang-orang yang sabar melaksanakan perintah itu. Bapak, Ibu, para sedherek sedaya ingkang sangat kula hormati, apa yang harus kita syukuri dari teladan ini? Tenggene mriki Gusti Allah ingin menunjukkan kepada umat Islam, pengikuti Nabi Muhammad, bahwa kita harus ada sebuah pengalaman, kita pernah mengalami ketaatan yang ekstrim. Ketaatan ekstrim niku ya ketaatan sak mentok-mentoke ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa, tapi ternyata kita seisok melakukan ketaatan. Artinya napa Bapak Ibu? Artinya nanti satu saat nanti dalam hidup kita atau pernah kita melakukannya, bahwa kita nanti akan pernah di titik di mana kita sangat lemah, tidak ada pilihan, tapi dikongkon ngelakoni perintah Gusti Allah. Disinilah kita diuji. Ujiannya apa? Ujiannya adalah tentang apakah kita masih mampu membuktikan status hamba kita. Nah, niki penting Bapak Ibu. Penting untuk kita tetap menjadi hamba, karena pilihannya kalau kita mulai lupa menjadi hamba, maka ada sifat-sifat nanti yang kita akan lompat pagar dan melewati batas. Contohnya ngeten, menungso niku nek wis mulai lali nek dhek kawula, dhek mulai lompat pagar, dia akan mulai membesarkan dirinya, atau dalam bahasa Indonesia gampangnya mulai sombong. Sedangkan sombong itu adalah sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan ini nggak boleh dipakai oleh manusia. Gusti Allah dawuh di dalam hadis qudsinya bahwa kesombongan itu adalah selendangku, dan barang siapa yang merampas atau memakai selendangku, maka dia berhak untuk mendapatkan permusuhanku. Na'udzubillah. Maka kita harus tetap menjadi hamba yang baik, supaya kita nggak lompat pagar. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang melewati batas. Nah, nanti kalau kita sudah tetap menjadi hamba, apa manfaatnya? Apa gunanya untuk kita? Bapak Ibu, gunanya banyak sekali. Salah satunya kita akan terhindar dari sifat-sifat tercela seperti sombong wau. Kita nanti akan jadi orang yang hatinya niku selalu damai. Kita jauh dari sifat-sifat kekhawatiran, jauh dari sifat-sifat takut, overthinking, kakean mikir, risau dengan masa depan. Kita akan jauh dari sifat ini.
Di mana Bapak Ibu, ini merupakan satu anugerah di zaman-zaman akhir ini, ketika banyak orang yang mulai gampang stres, gampang depresi, terlalu khawatir dengan masa depannya dan masa depan anak-anaknya. Nek tiang boten iman malah akan mengkhawatirkan tentang masa depannya. Aku sesuk ya opo, mangan opo, nyambut gawe opo, iya aku saiki iso, anakku ya opo. Orang beriman tidak ada pikiran seperti ini, karena dia sudah terbiasa ibadah nanggone Gusti Allah. Artinya dia sudah terbiasa menyerahkan hidupnya kepada Allah. Nah, pun biasa ngoten sudah, di dalam hatinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di dalam hatinya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan nggak pernah susah. Enak-enake wong niku ngeten iki. Mula dari itu Bapak Ibu, syariat yang keren ini yang baru saja kita lakukan, mulai dari puasa tarwiyah dan arafahnya sampai Idul Adhanya dan berikut ibadah kurbannya, niki diperintah berulang-ulang setiap tahun. Kalau kita beruntung, kita mungkin akan dipanggil oleh Allah untuk datang wukuf di Arafah. Allahumma amin. Nek beruntung, tapi nggak semua orang dapat panggilan ini. Bukan berarti Allah nggak sayang kita. Semuanya niku disayang kalih Gusti Allah. Nah, semua niki dalam rangka mengingat satu hal, apakah kita hamba sejati atau tidak. Jenengan perhatikan Bapak Ibu, tiang haji niku mengeluarkan banyak uang, biaya, meninggalkan keluarganya dan juga kesenangannya di rumah. Biasanya nanggone omah, panganane enak, cocok ambik lidahnya. Berangkat tenggene mriko sawangane enak tapi gak ono rasane. Nggih. Tenggene mriko banyak kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Ngoten, biasanya melaku nang masjid ngoten langsung seludur nang masjid numpak sepeda motor. Tenggene mriko leren mencet lift, mudun melaku. Banyak kebiasaan yang berubah. Wonten ngoten tenggene mriko diperintah mbek Gusti Allah, oh keliling Ka'bah, keliling Bu 7 kali. Oke siap, berangkat sa'i dari Safa ke Marwah, diantaranya dilakukan dengan berlari-lari kecil. Hamba yang baik diperintah ngoten, oke siap berangkat. Makanya jawabannya apa? Labbaik. Labbaik itu nggih siap ngoten nggih. Nek cara bahasane arek enom saniku siap ambek mantep, siap ngoten niku labbaik itu begitu. Siap semangat ngoten lho. Nah, hamba yang baik itu begini. Mantun ngoten sik dikongkon wukuf nanggone Arafah. Berangkat nanggone Arafah memang jaraknya enggak panjang, tapi nek pas wayahe musim haji naik bis itu bisa berjam-jam. Walaupun jaraknya mungkin dari sini sampai Mojokerto ngoten mawon, enggak panjang kok jaraknya. Tapi nek pas wayahe musim haji bisa berjam-jam kita berada di dalam bis, antri. Nyampe di sana kita wukuf, berhenti di sana. Wonten ngoten diengken tenggene Muzdalifah, lalu berangkat ke Jamarat untuk melempar jumrah Aqabah, dilanjut ula dan wusta. Wonten ngoten tahallul, mar ngoten melakukan tawaf ifadah. Niku sedaya kita lakukan dengan sukarela, diperintah budal ya budal, diongkon mandek ya mandek, diongkon keliling ya keliling, diongkon melayu-melayu ya melayu. Coba lihat Bapak Ibu, hamba yang baik tetap akan melaksanakannya. Nah, niki sifatnya monumental yang akan kita ingat setiap tahun. Dengan seperti itu nanti akan jadi modal bagi bulan-bulan berikutnya, hari-hari berikutnya, supaya apa? Kita pernah mengingat, oh iya kita pernah melakukan ketaatan se ekstrim itu. Nek sing tenggene mriki kadang enten sing kurban walaupun dia sendiri duitnya pas-pasan.
Ini bagus, gak duwe duwe tapi iso korban. Pemane kurbane kurban sapi sitok diijeni. Duwite niku gak akeh, duwe tabungan mek 30. Ditukokno sapi kak jumlahnya 20 nilainya 20 juta. Dikekno panitia, niki saya kurban. Inilah namanya ketaatan yang ekstrim. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ini akan berbeda kalau tabungan kita 1 miliar, ngoten-ngoten kita kurban 1 ekor sapi. Nilai ketaatannya berbeda. Ngoten nggih. Duwe-duwe mek 5 juta tabungane. Digawe tuku wedhus 3,5 juta, karek 1,5 juta. Ini kalau tidak ada niat atau hati yang baik dalam rangka menunjukkan napa ketaatan ya, abot Bapak Ibu, benar-benar berat. Karena nanti mau nggak mau pikiran kita sudah terbiasa, lualah 5 juta dikurangi 3,5 juta sama dengan 1,5 juta. Lah kok bulan ngarep ya opo, bulan ngarepe maneh ya opo, kan ngoten nggih. Ya apa ya apa ya apa ya apa, ini sebenarnya itu bisa diatasi kalau kita terbiasa napa manut Gusti Allah. Wis ta aja kuwatir. Wong nyatane kita hidup niku niki kan sekitar rata-rata sudah di atas 35 tahun, Pak nggih. Nggih. Enek sing 35 kali 2 pisan. Wis 70 barang. Artinya sudah banyak pengalaman hidup, nggih. Mulai seneng, susah, saiki gak nyekel duit blas, ternyata sik mari iki sik isok sarapan. Ngeten kan wis tuwa kita. Mosok yo sik gak ngandel. Yen kawan Gusti Allah niku Maha mencukupi. Nah, orang yang terbiasa melakukan ketaatan ekstrim niki nggak akan khawatir Bapak Ibu. Sumben anake ya apa, anake sekolah nduk endi, mondok nduk endi, sangune apa? Ndak. Hidup kita sudah menjadi saksi. Bayaran kita kalau dihitung dengan pengeluaran pasti aneh jumlahnya. Nggih napa mboten? Coba Bapak jenengan hitung tenanan. Pemasukan UMR, pengeluarannya luar negeri. Gimana enggak anaknya 4 atau anaknya 3, masing-masing anggaplah yang pertama sudah kuliah, sing tengah mondok, sing buncit sing nggone omah. Yang kuliah kira-kira 1 bulan niku 1 juta cukup napa mboten? Mboten cukup ya? Mboten cukup. Niku sak biaya napa? Biaya hidup mboten cekak wis 1 juta ya? Enggak cukup. Mungkin nek anake mondok kira-kira nek di total biaya syahriah bulanan kalih sangune 700 cukup ta mboten? Pas-pasan nggih. Cukup nek kapan golek mondok nang gone kados tenggen kula pondok Isor Pring ngoten niki ya cukup ngoten ya. Tapi nek pondok apik ngono kadang niku pondok sakniki sak wulan enek sing 2,5 juta ngoten nggih, enten sing 3 juta. Oh ya apa iku modele, enten kasure ana AC-ne ngoten nggih. Masya Allah, kita wong tuane nang gone omah kipasan iku dicekeli dhewe ngoten. Nggih. Enggak cukup. Ngoten-ngoten anake yang di rumah pun arek cilik bukan berarti pengeluarannya cilik. Kadang niku arek cilik malah pengeluarannya ngalah-ngalahi wong gede ngoten nggih. Nggih, lha apa arek cilik endek sak endek ngoten enek es krim liwat leren, enek bakso liwat diawe, rotok bengi titik ana nasi goreng liwat sak pethuke niku diceluk ngoten. Wis kaya nang swarga ngeten tok wis moro. Arek cilik Pak gak duwe dosa, mangkane napa gayane kaya nang gone swarga. Wis aja disalahne wis ngoten niku. Napa malih mereka punya hak 7 tahun pertama menjadi raja. Tapi bukan berarti orang tuanya menjadi babu, mboten nggih. Orang tuanya statusnya sebagai penasehat, ngoten nggih. Ojo karo ngoten anak dadi raja berarti wong tuane kudu nuruti, ndak. Ngoten nggih. Status orang tuanya sebagai penasehat raja. Bapak Ibu,
inilah yang harus kita syukuri, karena Allah memberikan petunjuk yang jelas yang setiap tahun diulang-ulang untuk merefresh, untuk menyegarkan kembali, memudahkan kembali semangat ta'abbud untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu kalimat pembuka kita yang diiringi dengan narasi ini supaya bisa mengantarkan kepada kita nek muni alhamdulillah ben tenanan. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran itu sudah jelas banget, tapi ditambah Kanjeng Nabi niku semakin jelas karena enek prakteke. Ngeten lho prakteke. Kurban ini loh dicontohkan ambek Kanjeng Nabi. Bagaimana sifat-sifatnya tawaf? Ngeten loh. Nah, Kanjeng Nabi niku nek tawaf nggih sampai detail. Mulai cara memakai ihramnya sampai gerakannya bagaimana niku detail. Di 3 putaran pertama nek berlari Pak, berlari nopo kok ngoten. Jadi niki ceritane niki kenapa kok nikinya dibuka ngoten nggih, itu namanya istilahnya ittifa. Niku membuka bagian pundak sebelah kanan. Lalu nek pas tawaf niku sunnahnya niku 3 putaran pertama niku berlari, lari kecil ngoten nggih. Niku sunnahnya. Ceritane pengikutnya Nabi Muhammad dulu niku kan kebanyakannya para budak-budak dan orang-orang lemah. Banyak di antara mereka niku sawangane selalu dibully sama orang-orang Mekah. Delok wong lemah-lemah. Lihat tuh wong kuru-kuru, lihat itu wong kurang-kurang gizi. Wah, nggak bisa ini. Akhirnya ditunjukkan bahwa kita ini nek ibadah itu nggak kayak kamu meneng. Kita itu nek ibadah benar-benar menunjukkan kehambaannya, diongkon Melayu yo Melayu. Niku akhirnya diketokno tengene mriki dibuka. Di samping juga untuk memudahkan agar napa? Nek kapan salam niku cek gampang. Nek pas istilam tengene Hajar Aswad niku lho Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas istilam niku cek gampang. Nonton ya? Tapi utamanya ingin menunjukkan kepada orang-orang Mekah, kami ini orang-orang yang kuat dan bersemangat. Sampai detail ngoten. Lah Ustaz, tapi tiang-tiang saniki nek tawaf kok mboten enten sing melayu. Wong mlaku ae angel lah dakno. Ngoten nggih? Kan terlalu rapet niku, Pak. Kalau pengen sakit lari niku di atas, Pak. Nggih, di tingkat 1 niku longgar. Tapi ya jaraknya jadi 7 kali lipat. Ngoten nggih. Jadi nek wis 7 ping 7 ya lumayan, Pak. Itu panjang sekali lintasannya akhirnya. Oke, jadi begitu detailnya. Enten Al-Quran yang sudah sangat jelas, ditambah Kanjeng Nabi Muhammad yang memberikan contohnya semakin jelas. Maka dari itu salah satu bagian supaya bagian kita sebagai rasa terima kasih kita niku, maka kita disarankan untuk banyak-banyak membaca doa kepada Nabi Muhammad. Doa itu dibalut dalam rangkaian sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pemahaman Al-Quran kita sampai ayat 17, 18, 19 dari surah Al-Baqarah. Kalau artikan ya, kalau artikan mungkin artinya mboten saklek, tidak sama seperti kalimat per kalimat, tapi insya Allah bisa memahamkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka itu seperti apa? Mereka niku siapa maksud mereka? Mereka di sini adalah orang-orang munafik.
Nggih, pembahasannya kemarin itu masih pembahasan tentang orang-orang munafik. Mereka itu seperti apa? Mereka itu seperti orang kamasalil ladzi stauqada nara, seperti orang yang berusaha untuk menghidupkan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika kanan kirinya sekelilingnya menjadi terang gara-gara api, tiba-tiba dzahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya api itu. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan Allah tinggalkan mereka dalam keadaan tidak bisa melihat. Kula ulang malih, mereka itu seperti orang yang menghidupkan api, kemudian api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya api itu, jadilah mereka tidak bisa melihat. Sesungguhnya niki apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui ayat ini. Ngoten nggih. Kula lanjutkan nggih, karena antara ayat 17 sampai ayat 19 niku nyambung. Nyambungnya niku ada alternatif, yaitu aw qasayyibim minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Atau mereka itu seperti dalam keadaan hujan turun dari langit. Di dalam hujan yang turun dari langit itu ada gelap, enten gluduk, enten petir. Yaj'aluna asabi'ahum, kemudian mereka menjadikan tangannya niku diletakkan di telinga karena mereka takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin, Allah meliputi orang-orang yang kafir. Oke. Jadi ada dua perumpamaan. Oke, perumpamaan pertama, nyuwun tulung jenengan tajamkan rasa. Jenengan posisikan diri sebagai orang yang lagi menghidupkan api. Menghidupkan api niki nggih kayak nguripi api layaknya kita. Niku kan pasti enten cahaya di kanan kirinya. Nah, menghidupkan cahaya di kanan kirinya memang maksud dari untuk menghidupkan api itu adalah memberikan penerangan. Begitu penerangan itu sudah terjadi, tiba-tiba Allah mencabut cahayanya, jadilah gelap kembali. Niku enten tiang Bapak Ibu, nek mboten kathah lho nggih, antarane enten napa kathah. Di kanan kiri kita kait cilik niku mereka berusaha untuk menerangi jalannya, golek petunjuk. Wis entuk petunjuk, tiba-tiba itu cahaya dimatikan sendiri atau Allah mematikannya. Nah, ngeten niki akhirnya dia tidak bisa melihat. Bukan hanya tidak bisa melihat, tapi juga sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka menjadi budek ning nama, tuli, bisu, buta, tidak bisa kembali. Kula perjelas malih. Mungkin ilustrasi ini sing gampang niku ngeten. Sik cilik ngaji TPQ, wonten lanjut SMP SMA nanggone pondok. Ini ibarat orang menyalakan api supaya dapat cahaya. Wonten ngoten, setelah itu tiba-tiba deeleren, gak lanjut oleh menghidupkan apinya, atau karena Allah memang menutup hatinya. Nah, jadilah dia orang yang tidak bisa melihat.
ngeten iki kathah napa mboten Bapak Ibu? Makanya kula ningali panjenengan yang rata-rata sudah di sepertiga umur yang terakhir, ya, rata-rata sepertiga umur yang terakhir, dan jenengan sik purun ngaji, sik purun pados cahaya, sik purun menghidupkan api itu. Masya Allah, beruntung itu yang alhamdulillah, enak-enak wong. Karena itu artinya kebalikan dari contoh yang pertama tadi. Berarti kira-kira nek ngeten iki masuk golongan wong munafik napa mboten? Insyaallah mboten nggih. Maka kita harus jaga niki, kita harus istiqomah nggih. Setiap minggu alhamdulillah wajah-wajah jenengan ini tetep manggone ya pancet enak sing itu Pak Didi lho kunis lho kuno wae ngoten. 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 Sing tenggene mriku mbah niki ijen tenggene mriku ya niku wae ngoten nggih. Nggih. Begitu terus. Niki keistiqomahan ini kan seperti istauqadhanara dalam rangka untuk menjaga agar api itu tidak padam. Nek padam kuwatire tidak hanya la yubsirun, tidak hanya napa gagal untuk melihat, sing diwedeni la yarjiun, gak iso balik. Sing diwedeni niki mungkin anak arek nom-nom kok kecilik soleh, Masya Allah, kita harus banyak doa supaya dia tetap mampu menjaga api itu agar tidak padam. Dan kita tidak hanya berdoa tapi juga menjaga. Ayo tak ewangi ngoten nggih, ojo malah ket cilik ngaji TPQ juz 30 apal ngoten nggih, wonten-wonten nek wis diwisuda ya wis ya sudah, gak ngaji blas ngoten. Kan kathah niki nggih, mulai kathah tapi duka nek tempo kecil insyaallah mboten enten. Pokoknya nek wis lulus SMP nek diongkon ngaji, ayo ra ngaji. Aku lho Bu wis SMP. Lho anggite niku ngaji niku haknya orang-orang sing arek cilik-cilik JSD niku anu mboten. Semua orang harus tetap mengaji. Niki orang-orang yang memperjuangkan istauqadhanara agar api tetap terus terjaga. Inilah orang-orang yang beriman. Karena ngeten, kalau nanti sudah ada cahaya dan tiba-tiba cahaya itu diambil, paweteng nggih mboten. Jenengan nek mantun napa kita lagi malam ngoten, terus mantun ngoten tinangnya sinarnya terang seperti ini, tiba-tiba listrik mati teko pusat. Gelap banget, Pak. Nggih, gelap banget. Dan ini kita nggak mau aja sampai ngenten iki, harus terjaga, harus kita upayakan. Berarti hidayah itu harus diupayakan. Hidayah niku mboten kados tenggane film-film. Nenggone film niku ana wong entuk hidayah niku mek gara-gara nopo ngoten, entuk sentrong teko langit ngono ngoten. Anggite napa ngoten ndak begitu, Pak. Hidayah ini ku harus diupayakan. Iya kan, harus dijaga supaya tidak mati. Cara menjaganya adalah dengan niku iman, lalu hidayah itu dijaga dengan amal soleh. Jenengan kita semuanya ngelakoni amal soleh niku dalam rangka untuk menjaga hidayah atau api itu tetap nyala, cahaya itu tetap hidup. Oke, pun. Sekarang perumpamaan yang kedua, au kasayyibim minas samai, atau seperti hujan yang turun dari langit. Hujan yang turun dari langit ini adalah rahmat, Bapak Ibu. Hujan yang turun dari langit ini adalah hidayah. Tapi hujan itu di dalamnya itu ada petir, ada kegelapan, dan juga ada suara yang bising sekali. Ya, di dalamnya niku menyatu jadi satu.
Maka seandainya nanti kita lagi hidupnya gelap banget, koyok gak ono sing kayak petunjuk, ya apa ya? Iki anakku kata tak pondokno nang ndi, iki somben aku rabi ambek sopo, aku nyambut gawe apa, gelap banget. Iki utang akeh ya apa cara nyauri, gelap banget. Ya, gelap ini adalah bagian dari kehidupan. Nah, bagi orang beriman, mau hidupnya gelap ataupun terang, jalan terus. Tapi orang munafik mboten ngoten. Kalau ada petir, dan petir ini kan wonten ngoten, akhirnya kan ada cahaya, dar terang melaku didik, dik. Begitu petirnya hilang, meneng mana? Ngoten. Ngenteni petir mana? Lap ngoten, jalan langit, dik. Begitu cahaya itu hilang, mendek mana? Ini orang munafik. Orang beriman itu mau terang ataupun gelap, mau bising ataupun sunyi, karena dia sudah yakin jalan terus. Walaupun di dalam dia nggak tahu, gue ngarep iku ono apa, ono jurang atau apa, gak ngurus. Yang penting aku yakin dengan Gusti Allah, aku dekon ngulon ya ngulon. Saged dipaham. Ya. Tapi sebaliknya orang-orang munafik itu tidak begitu. Ini ku nek kapan enak manut. Tapi nek kapan uripe gak enak, suambat koyo gak duwe pangeran. Nah itu. Nek kapan hidupnya lagi mudah, gampang. Ngoten nggih? Wis budal nang masjid, akas, ono mobil, ono sepeda. Tapi begitu mobilnya terjual, sepedanya terjual, dhek mogok. Gusti, gak ono sepeda Gusti. Pak budal wis. Orang beriman tidak seperti ini. Orang beriman mau mudah ataupun susah, dia tetap ngelakoni perintah Gusti Allah. Nah, monumennya itu kemarin, yaitu ketika ibadah kurban. Nabi Ibrahim diperintah, Nabi Ibrahim niku wis tuwa berkali-kali nggih membuktikan napa kehambaannya itu berkali-kali nggih. Memang pernah Nabi Ibrahim niku, tapi niki dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang setelahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim mangkon ngoten nyuwun ngene Gusti Allah agar diberikan lihat ma'inna qalbi, supaya hatinya niku bisa menjadi tenang. Akhirnya diperintah sampai Gusti Allah, wa khudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika, niku ayat itu sampai akhir, dikongkon mengambil 4 jenis unggas. Ada ayam, enten merak, enten elang, enten satunya lagi kalau lupa. Jadi 4 ini diutus ambek Gusti Allah, disuruh motong-motong, manten dipotong-potong, disuruh meletakkan di 4 bukit yang berbeda. Sumat uhunna, kemudian disuruh memanggil. Manten ya. Tapi perintah niki itu dimulai dari napa? Dari Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah, Gusti, saya itu pengen jenengan menunjukkan kuasanya dan menunjukkan bahwa jenengan itu benar-benar Tuhan yang layak disembah. Tapi setelah terbukti, akhirnya Nabi Ibrahim ketika menyembah Allah, ketika menghambarkan diri kepada Allah, sudah tanpa syarat. Makanya enek cerita apa? Nabi Ibrahim sunat niku ndamel apa niku? Kapak napa pecok ngoten. Kadang-kadang kapak, kadang-kadang pecok ngoten nggih. Nggih. Bukan karena Nabi Ibrahim enggak punya pedang, mboten. Bukan karena Nabi Ibrahim enggak punya pisau, mboten. Bukan karena di zaman itu adanya cuma itu, mboten. Tapi karena ngeten, Nabi Ibrahim pas posisi diperintah niku memang lagi ngedel kapak. Nggih. Akhirnya ketika beliau diperintah ngoten, ya sudah tak tandangane saiki. Karena nek engko bahaya, engko engkangku gak sih
gak sido. Coba, luar biasa Nabi Ibrahim ini. Ini ciri khasnya hamba ini memang harus begini. Nabi Ibrahim sudah mapan Pak tenggene Palestina, mapan sekali. Karena nopo di Palestina beliau itu punya ternak yang banyak. Kurbannya niku, kalau sekali kurban beliau naik kurban niku 1000 Pak. Dari ternaknya sendiri. Coba jenengan bayangkan, ngingu 1000 niku gampang nopo angel. Nek kula sing ngeramut wedhus Allah mek 10 nika wis bingung kok. Ngoten. Ya apa iki dipakani apa nih ngoten nggih. Lah niki 1000 yang dikorbankan berarti beliau memiliki tidak hanya 1000 kan ngoten. Karena yang layak dikorbankan cuma 1000 berarti saya ono anak-anak ini kan ngoten. Nah, itu bisa jadi jumlahnya 2000, 3000. Beliau wis mapan tenggene Palestina. Tiba-tiba ambek Gusti Allah diperintah, kono golek ono tempat di Bakkah Mubarakah, di sebuah tempat yang namanya Bakkah atau Mekah. Cari tempat ini. Ambek Gusti Allah nggih mek ngoten tok perintahe. Nek kita pasti pertanyaannya bakal banyak. Gusti, sangune terus pundi Gusti? Kan ngoten. Gusti, GPS-e terus pundi Gusti? Terus perjalanan ini budal mriko numpak napa Gusti? Kan ngoten. Terus kula kalih sinten Gusti? Ngoten. Nek kita kan rewele ora umum ngoten nggih. Tapi Nabi Ibrahim diperintah ngoten, budal wis budal ae. Padahal itu 1400 km, Pak. Beda negara sudah. Nggih. Satu Palestina, yang satunya di Saudi Arabia. Yo berangkat ya, Pak. Gak ada mikir engko aku nduk tengah dalan dibegal, engko kekurangan sangu tayok nopo. Beliau berangkat ya berdua dengan istrinya, sudah ngoten Pak. Niku perjalanan keren sekali Pak, berangkat berdua niku mboten sami kalih zaman sakniki kita berangkat berdua dengan istri naik mobil. Yang ini sakniki gampang Pak, perjalanannya mudah, aman kan ngoten. Zaman biyen jangankan zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Khadijah berniaga itu beliau minimal harus bawa 80 orang. Kenapa? Kafilah itu kalau jumlahnya kecil gampang dirampok orang. Jadi harus ada prajuritnya, harus ada orang kuate, kudu ana wong saktine. Begitu. Nabi Ibrahim diperintah ngono wis berangkat wong loro ngoten tok. Terus tenggene mriku niku enggone ya napa, tempatnya bagaimana? Gak ada takon. Wis, sementing pun nancep nanti, oh jenengan perintah ngoten. Oke. Apa kata kuncinya? Yaitu Bakkah. Saya harus berangkat ke sana, ya sudah berangkat. Ternyata tenggene mriku enggak ono apa-apa biwahdin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Di situ tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan, air enggak ada, tumbuh-tumbuhan juga enggak ada, yang hanya ada puing-puing napa niku bekas-bekase Ka'bah dulu pernah dibangun oleh Nabi Adam. Si ono sisane niku disuruh membangunnya kembali. Enggak ada orang, Pak. Istilah yang ngoten ya buka desa temenan niki Nabi Ibrahim buka desa temenan. Cuma nek buka desa nang gone Indonesia kan sik kathah banyu, kathah kayu, ngoten nggih. Nang ngene mriku jan bener-bener nggak ada apa-apa. Mekah yang dulu niku jauh seperti Mekah yang sekarang. Mekah dulu memang nggak ada air, yang ada hanya batu saja. Nek kira-kira kita entuk perintah ngoten niku mundur ta maju, Pak? Tak jalan di tempat mawon. Gak lapo-lapo mung tetok. Ya apa tok. Jenengan kula paringi gambaran ya. Betapa ekstrimnya di sana. Sayyidina Bilal niku lak pernah disiksa kalih juragane. Diterik matahari. Nggih, Sayyidina Bilal. Orang kuat karena beliau sendiri juga budak. Begitu nderek Kanjeng Nabi pergi ke Madinah, ampun Pak, niki cerita Madinah, ampun dengan cuaca ekstrimnya, lalu rasan-rasan ambek para sahabat liyane, ambek Abu Bakar. Ya Pak De, iki kok umpama awake dhewe gak melu Nabi Muhammad, aku balik maneh nang Mekah, gak betah aku nang kene asli.
Waktu itu lagi musim dingin, saking dinginnya ditambah dengan badai gurunnya. Bilal nggak sanggup. Abu Bakar sakjane ya padha wis meneng wae. Ekstrim keadaan di sana memang. Tapi karena ketaatan, karena ingin membuktikan status kehambaan, abot-abot ya tetap dilakukan. Lah kita pasti punya versi abote dewe-dewe, Pak. Nih, kula pernah merasakan berat atau sekarang lagi melakukan napa niku, lagi melaksanakan sesuatu yang berat atau nanti juga bakal mempunyai sesuatu yang berat. Jenengan sama, semuanya sama. Pasti ada sisi berat dalam hidup. Tapi pas berat ngeten niki ojo sampai kita mundur utawa mandek menengai. Nek wis yakin saja jalan ikuti. Duit pas-pasan kurban, gak iso kurban sapi ya kurban wedhus. Gak iso kurban wedhus, pokoknya perkara sing halal seperti yang pernah kula sampaikan. Nih, ono mentok-mentok lah, ono pitik yo pitik, tidak apa-apa. Yang penting menunjukkan apa? Kehambaan itu. Lho Gusti, kula lu nggak ada ini pitik tok iku mun mek situk Gusti. Pun kula beleh dalam rangka manut, dalam rangka membuktikan kehambaan kula dibeleh. Allahu Akbar, speakere gawedhe. Tonggo-tonggone penasaran. Iki mbeleh opo kok speakere gede. Begitu diparani ya Allah, pitik itu wae. Arep njaluk ya sungkan. Ya. Tapi ada banyak nggih manfaatnya kalau kita berkorban sendiri. Nek saged korban lah ngoten nggih. Salah satunya nggih, walaupun ini tidak napa niku, tidak menjadi pendapatnya jumhur ulama, tapi ulama-ulama kontemporer kados Yusuf Qaradawi memperbolehkan. Di samping untuk melindungi diri dari sifat tamak. Tiang nek wis korban dhewe gak arep Pak. Wah, nek gak korban wis nyiapno lading, wis nyiapno sunduk. Ngoten nggih. Tibae gak keduman. Waduh, ya apa kira? Ngoten nggih. Tapi nek kapan wis korban dhewe nggak akan arep-arep Bapak. Nggih, nggak akan arep-arep. Dikai yo alhamdulillah. Gak dikai wis beleh dhewe walaupun pitik. Ngoten. Kelinci terus pundi Ustaz? Boleh silahkan. Nggih, pokoknya perkara sing halal. Beleh celengan pitik. Oh nggak bisa. Bentuk tok pitik tapi sini lemah nih. Ya. Jadi begitu. Ini dalam rangka untuk merefresh, untuk menyegarkan kembali semangat penghambaan. Karena nek kapan kita nih gak dadi nggak duweni rumangsa duwe dadi kawula bahaya. Akan lompat pagar mulai mengambil sifat-sifat ketuhanan. Untuk tiang niku kan enten toh, dia jadi orang yang kuasa, dia menjadi raja, dia menjadi presiden, dia menjadi apapun itu, dia merasa berkuasa. Padahal hakikatnya setiap pemimpin itu adalah khadimuhum, ra'isul qaum khadimuhum. Pemimpin sebuah kaum itu adalah pelayan. Tapi kalau ada pemimpin lupa diri bahwa dia adalah pelayan, maka dia akan mengambil sifat-sifat ketuhanan, yaitu al-malik. Akhirnya kok ngawur, semena-mena. Dan Allah nggak suka ngeten iki. Maka tadi hamba yang nopo sing eling dengan status kehambaannya itu penting. Kirang berapa menit? 9 menit. Niki materinya sudah selesai. Intinya tenggene 3 ayat ini atau disempurnakan dengan ayat yang ke-20, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza law syaa
Wa idza azlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladzaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi karena ketakutan mereka ya, sampai mereka itu menutup telinga. Karena ketakutan mereka sampai mereka merasa bahwa beledek itu akan menyambar mereka dan membunuh mereka. Ojo wedi mati. Nek wis iman budal wae. Benten mriki sing dereng rabi terus awang-awangen engko wong aku nyambut gawe aku dhewe ae kurang landahne aku arep ngingoni anake wong. Kan ngoten nggih. Ini ketakutan yang diciptakan oleh setan supaya orang itu gak budal. Kan ngoten. Nek gak budal, nek gak sida rabi, setane seneng. Napa kok seneng? Peluang godhone luwih gampang. Kan ngoten. Nah, kegalauan, kekhawatiran, ketakutan tentang masa depan niki nek kapan kita sudah biasa ibadah total nang ngene Gusti Allah, ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi nek ibadah setengah-setengah, ya ini nanti gampang di ombang-ambingno oleh setan. Dan kalau kita runut Bapak Ibu niki ya, banyak penyakit yang sumbernya dari stres, dari depresi, dari ketakutan yang berlebihan, dari kekhawatiran yang berlebihan. Nopo maneh zaman ini zaman fitnah, zaman akhir zaman. Wah, serem Bu. Ya. Zaman sekarang menungsone tambah akeh tapi pekerjaannya tambah didik. Nggih napa mboten? Napa malih ini 2 minggu yang lalu niku enten berita niku lucu Pak. Perusahaan teknologi terbesar di dunia namanya Microsoft memecat 6.000 insinyurnya. Kenapa? Karena mereka sudah nggak butuh lagi dengan tenaganya 6.000 insinyur itu. Lalu kenapa kok gak butuh? Karena tenaganya sudah bisa diganti oleh AI, Artificial Intelligence. AI ini yang menciptakan ya 6.000 insinyur itu. Jadi cerita nih, senjata makan tuan. Ini baru kecerdasannya. Jadi nanti ke depan pekerjaan-pekerjaan seperti akuntan, konsultan keuangan, penasehat keuangan dan lain sebagainya itu kebanyakannya akan bisa digantikan oleh AI ini. Robot nggak kalah keren. Dulu bikin mobil mungkin butuh berjam-jam untuk bikin satu mobil, tapi perusahaan Tesla bikin satu mobil cukup 3 menit. Di Cina BYD terus mantan enten Xiaomi bikin mobil 2 menit, dan itu nggak pakai manusia, pakai robot Pak. Artinya apa? Kita akan bersaing dengan AI dan bersaing dengan robot-robot itu. Akan lebih serem kalau AI sudah gabung sama robot ini. Tentara-tentara yang di Rusia sebagiannya perang sudah mulai pakai robot. Jadi bukan manusia lagi. Kira-kira tentara mungkin nggak butuh banyak. Niki nek tiyang boten iman pasti akan ada. Lah terus aku seumben nyambut gawe opo? Lah terus aku seumben mangan opo? Lah terus aku saiki sekolah bayar larang-larang iku terus lapo seumben? Muncul kekhawatiran seperti ini nek mboten iman hanya akan menjadikannya stres, akan menjadikannya sakit. Tidak hanya sakit, fazadahumullahu marada, sakit ditambahi maneh ambek Gusti Allah. Nah itu jadi satu-satunya nanti yang membuat kita sehat zahir dan batin karek imane. Nek bab pekerjaan nanti mungkin bisa jadi kita akan kalah dengan
benda-benda yang diciptakan oleh manusia sendiri, ya. Masya Allah, zaman fitnah sudah sangat-sangat dekat, nonton ya. Pekerjaan artificial intelligence itu sudah banyak menggantikan posisi manusia, mulai teko dokter, konsultasi, nonton ya, wis isok langsung konsultasi tenggene mriki Pak, dan itu gratis Pak. Nonton, kula mboten nakut-nakuti, tapi dalam rangka mengajak panjenengan, ayo fafirru ilallah, kita lari ke Allah, kita balik nang gone Gusti Allah, kuatkan keyakinan kita, Allah yang maha mencukupi, Allah yang memberi petunjuk. Gusti kula sakniki dinten Minggu lapo Gusti enake, coba setiap pagi niku kita bisa seperti itu. Oh ya nang sawah, oke budal nang sawah. Loh, apa Gusti Allah akan perintah seperti itu? Hati kita kalau sudah terang, maka kita akan mudah menerima pesan. Nek kacamata nih bening atau meripate jelas, dikasih lawaran, dikasih napa simbol-simbol saja kita akan paham. Tapi nek kacamatanya burek atau gelap, meripate yo peteng pisan, mbok dudono ndek ngarepe meripat, tetap juga tidak akan bisa melihat. Saged dipaham Bapak Ibu? Mugi-mugi ini menjadi pengingat, menjadi refresh untuk memudahkan kembali semangat ta'abbud kita kepada Allah. Dan jangan lupa anak-anak kita, generasi sesudah kita, mereka juga harus dikuatkan dan pesankan kepada mereka, cahaya yang sudah hidup jangan dimatikan, karena khawatirnya kalau sudah mati nggak bisa hidup kembali, seperti yang disebutkan di dalam ayat. Kita jaga, kita kawal semampu kita sampai akhir hayat kita. Wonten-wonten dipasrahne Gusti Allah. Niku mawon, mugi-mugi semua yang baik-baik diridhoi Gusti Allah, nancep mancep tenggene ati, menjadi petunjuk untuk kita semuanya hidup tenggene dunya, tenggene akhirat. Nek ana sing salah, mugi-mugi Gusti Allah ngapura, menghapuskannya dari ingatan kita, karena kula yakin jenenge wong ngomong 41 jam niku mesti ana salahe. Ngoten nggih? Entah sengaja ataupun tidak sengaja. Mugi-mugi Allah ampunkan, dan untuk kita semuanya yang ada di sini, semoga Allah merawat iman kita semuanya, menjaga semangat ibadah kita semuanya. Setiap hari api itu semakin membesar, tidak semakin kecil. Ala hadin ya salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Saking kula al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.